Udah deh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk presentasi dalam mata kuliah pendidikan inklusi. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusi Ibu Ririn Despriliani SPD MSI, yang terhormat dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Amalia Soliha Nurul Fitra dengan NIM 2209820, akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Analisa dengan ISO 20070. Perkenalkan, nama saya Arini Wulandari dengan NIM 220516. Perkenalkan, nama saya Rahma Cahyani Padlan dengan NIM 2202028. Perkenalkan, nama saya Rizal Hamid dengan 22091. Oke, dan saya Satya Ayu Krisna dengan NIM 2200183. Boleh di next deh. Maaf, sebelumnya susunan acara pada presentasi kali ini yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi, dan yang ketiga yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, dilanjutkan saja kepada sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi. Kepada pemateri pertama, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator setelah mengizinkan saya untuk membacakan materi. Yang pertama di sini saya akan membacakan tentang pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Adapun menurut Hidegun Olsen, pendidikan inklusi adalah sekolah yang harus untuk mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Terus, adapun menurut Staff dan Fake, pendidikan inklusi adalah penempatan anak yang berkelainan ringan maupun sedang ataupun berat secara penuh di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, dalam pendidikan inklusif ini juga setiap anak yang memiliki spesial atau disabilitas harus dilayani secara optimal sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya, seperti penyesuaian yang di berbagai aspek, yaitu kayak kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian, dan yang terpenting yaitu dalam lingkungan sekolahnya. Nah, karena sampai saat ini juga dukungan terhadap pendidikan inklusi itu semakin berkembang di sekolah, di berbagai sekolah manapun. Mungkin dari saya sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Dilanjutkan saja oleh pemateri kedua. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, selain tadi udah dijelaskan sama Teh Rahma dari pengertian pendidikan inklusi, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pendidikan inklusi. Untuk tujuannya itu sendiri memberikan kesempatan gitu ya untuk semua anak-anak termasuk yang inklusi yaitu yang berkebutuhan khusus. Yang kedua bisa mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga membantu meningkatkan mutu pendidikan dan menekan akan tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang ramah, tidak diskriminatif, dan menghargai keanekaragaman. Yang terakhir, memenuhi amanat Undang-Undang 1945 tentang perlindungan anak. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya ada identitas sekolah. Nama lengkap, nama lembaga RR Rasul Kolam, alamat kampung Cilangkap nomor 01 RT 02 RW 01 Tegalwuru Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat dengan kode pos 4195. Jumlah guru 8 orang, jumlah siswa 89 siswa. Lembaga RA Darul Kolam ini dinaungi oleh PT PJB Cirata atau Unit Pembangkit Listrik Cirata karena masih dalam satu kawasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi di RA Darul Kolam, terdapat satu anak bernama Zia mengalami disabilitas fisik. Hal tersebut ditandai dengan kesulitan berjalan akibat masalah dalam tulang, sendi, dan otot. Menurut penuturan orang tua, faktor tersebut terjadi sejak lahir dan diduga dari kesalahan saat proses persalinan. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, yang pertama itu keterbatasan yang anaknya memiliki bawaan dari lahir. Karena pada saat melahirkan posisi si anaknya itu dalam keadaan miring, jadi ditarik-tarik agar bisa keluar. Yang kedua, kendala yang anak alami ketika keterbatasan berjalan karena masalah tulang, sendi, dan ototnya. Kalau menulis dan belajar anak ini mampu untuk mengikutinya. Yang ketiga itu penanganan yang dilakukan oleh orang tuanya dengan mengikuti terapi 1,5 tahun. Setelah melakukan terapi tidak ada perubahan, malah terjadi penurunan. Oleh sebab itu, jadi berhenti terapinya karena terhalang oleh corona pada saat itu. Selanjutnya, pada kegiatan Zia di rumah itu, suka main juga ke rumah temannya, dianterin oleh mamahnya.
dulu sebelum sekolah dia ini takut sama orang. Jadi kalau ada orang yang main ke rumah itu bakal disuruh dipulang saja. Tapi semenjak masuk sekolah, jadi tahu keramaian dianya itu, jadi ada perubahan untuk dia yang mengalami cukup drastis karena lingkungan. Kata ibunya, kalau sekolahnya libur, dia mah pengennya sekolah aja karena pengen di rumah. Kalau di rumah tuh bosen. Kalau di sekolah itu kan banyak temennya gitu yang sebaya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Dari segi pandangan saya, selama 3 minggu mengajar di kelas B, dia ini semangat dalam belajarnya. Ketika speaking, dia menyanyikannya dengan ekspresif bersemangat dan mengikuti gerakan-gerakannya ketika saat belajar. Dia butuh bantuan harus didahului, jika tidak dia akan menangis. Dan ada pada pembelajaran di kelas yang mana anak dia melakukan kegiatan mewarnai terlihat lemah sehingga memakan waktu yang lama dalam mengerjakannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada program pendekatan. Nah, program pendekatan yang dilakukan di RA Darul Kolam ini, yang pertama itu menyediakan sarana alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus seperti kursi roda. Tapi si kursi roda ini dapatnya dari PT PJB karena RA Darul Kolam ini dinaungi oleh PT PJB. Nah, yang kedua itu memberikan pembelajaran secara dan perlakuan yang sama pada setiap siswa. Jadi di RA Darul Kolam ini nggak membeda-bedakan antara siswa yang berkebutuhan khusus sama siswa yang normal. Boleh di next slide. Ya mungkin karena di laptop akunya nge-lag, jadi aku tunjukin aja ini eh dokumentasi Zia pada saat pembelajaran. Ini tuh, nah ini udah muncul. Jadi ini aktivitas saat dia di kelas ya, ini membuat rumah dari half dari kertas origami sama stick es krim. Dia tuh mau ngikutin walaupun emang agak lemes tangannya karena susah untuk mengangkat yang berat. Mungkin sekian presentasinya, dikembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah sesi penyampaian materi telah selesai. Untuk kesimpulannya, yaitu pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi seluruh siswa tanpa diskriminasi. Nah, salah satunya yaitu terjadi di RA Darul Kolam yang memfasilitasi dalam penyediaan pendidikan inklusi dengan menyediakan fasilitas berupa kursi roda salah satunya, dan penyediaan lingkungan pendidikan yang ramah serta menghargai keberagaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya setiap anak
memiliki kesenangannya dan pada usia umumnya tanpa dibedakan berdasarkan latar belakang ataupun berkebutuhan khusus dengan pemahaman yang baik tentang kondisi sang anak dan penyebabnya serta dukungan yang diharapkan anak ini dapat mencapai potensi yang maksimal meskipun dalam keadaan disabilitas gitu seperti itu. Alhamdulillah sesi pertama sampai akhir telah selesai. Semoga dari presentasi ini teman-teman dapat mengerti dan paham tentang materi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.